guru profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu membimbing, menginspirasi, dan mengembangkan potensi peserta didik. Dalam video ini, kita akan mengenal profesionalisme seorang guru matematika dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan mewawancarai salah satu guru matematika di sekolah SMA Negeri dan Jawa. Oke, pertama mungkin Ibu bisa mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fatimah, biasanya dipanggil Ibu Eta. Saya mengajar matematika mulai tahun 2008, tapi saya mengajar di SMA Negeri Jawa sejak tahun 2020. Saya lahir di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, tapi saya domisilinya di Jombang. Kalau jarak dari Jombang ke Jawa, saya lulusan dari Universitas Jember tahun 2007, saya memberikan Apa sih yang membuat tujuan ini pengen menjadi guru matematika? Dan kan lulusan matematika bukan hanya dari matematika saja kan, juga banyak profesi-profesi lain. Kenapa? Apa motivasi dari kenapa memutuskan untuk menjadi guru matematika saja? menjadi guru itu unik, karena yang kita hadapi kan manusia, anak-anak manusia, dan manusia kan punya banyak karakter berbeda. Kalau kita kerja di kantoran, yang kita hadapi ya kayak komputer dan sebagainya, kita nggak banyak berinteraksi sosial. Yang pertama karena mungkin saya pengen mengembangkan karakter saya yang dari yang mungkin yang kurang bisa berinteraksi, yang saya belajar dari menjadi guru itu harus bisa berinteraksi sosial. Nah, kenapa saya pilih matematika? Karena matematika itu sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Saya pengen bahwa ke anak-anak dan masyarakat umumnya bahwa matematika itu nggak sepokok itu, menyenangkan sih sebenarnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menggunakan ilmu. Itu motivasi yang motivasi selama ini yang saya pengen terapkan. Ngomong masalah kan banyak anak itu menganggap bahwa matematika itu susah. Mungkin apa sih dari kita bagaimana caranya membuat anak itu bisa suka dengan matematika atau lebih mudah untuk memahami pelajaran ini? Yang pertama kita harus membuat anak senang. Jadi kalau misalnya lagi di jam-jam terakhir, jam-jam terakhir itu anak sudah dosen mulai jam pertama sampai jam terakhir, sampai jam terakhir anak mereka sudah kita bangun suasana yang senang dulu, yang menyenangkan dulu. Misalkan kita pakai SPP atau kita pakai santai dulu ya kayak sambil ngobrol seperti itu. Kemudian biar mereka bisa di pembelajarannya, itu saya biasanya nggak textbook, artinya nggak dari saya ajarkan, jadi saya dari buku. Misalkan materi yang tadi itu saya ambil poin-poin pentingnya, terus cara-cara misalkan kayak sinus sin itu kan ada kayak bisa kita singkat sin demi, nah itu kan mudah dihafal. Sin demi itu saya ulang-ulang, oh iya ya cos sami. Nah nanti ada lagi di apa namanya yang kuadran 1, kuadran 2 itu kan ada semua positif, sin yang positif, kuadran 2 itu semua cintaku. Nah kan mereka sudah ini gitu, apa semua cintaku. Nah cin itu sin, kemudian k itu tangan, kemudian ku itu kos, semacam itu. Jadi mereka lebih senang di situ. Tetap teknologi-nya yang mungkin kita bisa, mereka itu bisa, oh ternyata perbandingan trigonometri itu untuk kehidupan sehari-hari itu ini bisa mengukur tinggi yang berbeda dengan cara pakai trigonometri sederhana. Kalau biasanya di kelas kan ada anak yang
kemudian atau yang susah kalau kita matematika itu butuh kefokusan. Kalau itu ijazah itu sebagai matematika bagaimana cara menjelaskan mungkin memiliki kesulitan di antara teman-temannya yang sudah tapi dia masih berpikir. Nah itu bagaimana guru kita mengerti atau bisa memahami terus dia sampai dia paling muda 80% dia jadi ya memang butuh waktu yang lama dan teman-teman yang lain juga paling muda dia itu punya keyakinan bahwa ada ya orang yang mau paling nggak ada yang ternyata ada yang mau biasa. Apa sih kan ada yang namanya ciri-ciri guru yang profesional itu seperti apa sih? Yang jelas datang ke kelas, anak-anak nggak orang yang bisa dalam orang yang bisa dia tidak sering ketika sampai dari jam akhir dia nggak sendirian oleh profesional yang pertama kemudian yang kedua karena di kelas itu nggak adanya kita memberikan materi tapi kita benar-benar harus hadir di dalam kelas itu anak si A ini lagi bagus, si B ini lagi bahagia, jadi kita bisa membaca atmosfer kelas, jadi kita bisa menerapkan kalau hari ini aku menerapkan media ini kayaknya nggak pas untuk suasana kelas hari ini tidak dan membangun bonding dengan mungkin yang terakhir kita bisa menyampaikan teman-teman yang mungkin masih merasa kalau matematika itu bukanlah ilmu yang mudah dan banyak kan anak itu merasa bahwa matematika itu tidak penting karena kayak apa sih fungsinya X dan Y itu apa sih kayak gitu kan, apa sih fungsi dari kehidupan itu. Mungkin dari motivasi Bu Anita bisa membuka pikiran teman-teman bahwa matematika itu memang sepenting matematika itu cantik. Jadi kalau manusia digambarkan, matematika itu digambarkan sebagai manusia, matematika itu cantik atau matematika itu cakep lah intinya. Jadi dia punya keunikan sendiri yang kalau kita tidak mendekati dia, kita nggak akan tahu keunikannya di mana. Dan kenapa matematika itu penting? Nggak apa-apa sih kalau kita hari ini menganggap bahwa matematika itu nggak penting, nggak apa-apa. Tapi suatu saat pasti kita bakalan butuh matematika. Entah itu di hal yang paling kecil dalam misalkan kita dagang jual beli aja kita pasti butuh matematika. Apalagi di hal yang besar nanti pasti kita butuh matematika. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa matematika sebenarnya sangat banyak. Bahkan sederhana kita melakukan semua pasti bersangkutan dengan matematika. Jadi teman-teman semangat belajar matematikanya ya, jangan berputus asa. Terima kasih banyak Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesionalisme guru matematika tercermin dari penguasaan materi, kemampuan mengajar, hubungan yang baik dengan peserta didik, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui dedikasi dan komitmennya, guru berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas.